Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan puasa Ramadan kali ini tahun 1442 Hijriah dapat kita laksanakan. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat mengantarkan kita pada derajat yang disebut di dalam Quran, yang derajat tattaqun. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi tercinta Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita kirimkan di satu saat di alam yang berbeda, kita diberi syafaat oleh baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Memulai kultum yang dilaksanakan oleh Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Maluku Utara dalam rangka prosesi peringatan hari lahir Gerakan Pemuda Ansor tanggal 24 April 1920 34 Masehi 86 tahun 87 tahun kelahiran Gerakan Pemuda Ansor. Pada kesempatan ini saya memulai dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada untuk melaksanakan saum sebagaimana telah diwajibkan sebelum kamu. Di dalam surah Al-Baqarah yang dimulai dengan teks ayat tadi, kemudian dalam pertengahan kewajiban perintah berpuasa itu semacam Allah Subhanahu wa taala menganulir, menggaransikan menahan lapar, haus itu Allah menggaransikan ketika pada posisi kita maridan, sakit, atau ala safari, atau dalam perjalanan. Jadi perintah berpuasa menahan lapar dan haus pada siang hari dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, itu Allah kemudian menggaransikan pada konteks ayat berikut
Allah menggaransikan mengganti. Kalau mereka tidak mampuan fisikly kita tidak memiliki kesanggupan untuk menerima kewajiban berpuasa saat faridan awala safari, ketika kita dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan. Akan tetapi ketika lanjutan ayat Quran dalam surah Al-Baqarah, Allah mengunci ayat dengan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah mengunci dengan ayat berpuasalah engkau, itu lebih baik bagimu jika engkau memahami, jika engkau mengetahui, jika engkau benar-benar mengetahui, jika engkau benar-benar memahami, maka berpuasalah itu lebih baik bagimu. Nah, pada konteks wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan berpuasalah itu lebih baik bagi kamu jika kamu memahami. Nah, pada konteks mistisisme Islam, mistisisme puasa dalam nalar logika mistisisme Jaziratul Mulk Provinsi Maluku Utara, memahami, memandang dalam konteks wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun itu, bahwa puasa ini tidak hanya sekedar sebuah kewajiban kepada kita umat Islam, dan karena kewajiban terhadap orang-orang yang terdahulu, tetapi kalau pada konteks mistisisme puasa dalam narasi filosofi Jaziratul Mulk, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun itu, kita puasa yang diperintahkan Tuhan, diperintahkan Allah, adalah sebuah refleksi memahami, mengetahui, refleksi kedirian kita dari asal muasal diri manusia diciptakan. Pada konteks itu, narasi mistisisme orang tua-tua dulu di Jaziratul Mulk memandang puasa itu adalah proses perenungan, proses memahami tempat pergeseran asal usul manusia, diri kita sendiri. Kalau para ulama-ulama tasawuf, terutama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, membagi tahapan manusia pada posisi 4 tahap, 4 alam tahapan yang manusia lalui. Nah, para ulama-ulama Maluku Utara yang memandang pada konteks mistisisme puasa itu dengan mengaitkan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani,
Wah, ternyata manusia pada satu tahap pergeseran alam dari 4 alam itu ada satu alam yang sesungguhnya manusia ditransitkan itu tidak pernah mengalami makan dan minum selama 3 bulan 30 hari. Selama 30 hari manusia ditransitkan pada satu alam yang oleh mereka menyebut dengan alam malakut, alam kemalaikatan. Selama 30 hari manusia berpindah sebelum menuju pada alam rahim, itu ditransitkan pada alam malakut. Dan di fase alam malakut inilah manusia tidak pernah makan dan minum selama 30 hari. Nah, karena itu refleksi puasa dalam konteks ini sesungguhnya mengingat kembali apa yang pernah kita alami, apa yang pernah kita lalui pada konteks 4 alam kejadian dan perpindahan manusia dari satu tahap menuju tahap berikutnya. Saya kira ini yang saya sampaikan pada kultum yang dilaksanakan oleh Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Maluku Utara dalam rangka hari lahir Gerakan Pemuda Ansor yang ke-87. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.